Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar kalian? Semoga sihat-sihat dan berbahagia selalu ya. Di tema readingan hari ini saya akan membahaskan, wow, sangat tidak terduga, begini perasaan terdalamnya sementara kamu terus diam. Okey guys, kita langsung saja ke pembacaan umum hari ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang benar-benar sedang sangat bingung di saat melihatkan energi kamu ya, yang terus mendiamkan dirinya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang sedang kamu diamkan. Seseorang yang benar-benar bingung, kenapa kamu terus mendiamkan dirinya? Wow, teman-teman, di sini ada kartu Ten of Pentacles. Ten of Swords. Wow, ini seperti kebahagiaan yang sudah berakhir ya. Seolah-olah ada sebuah kebahagiaan yang sempat kamu berikan, sebuah perasaan cinta yang pernah kamu tawarkan, dan detik ini teman-teman, dengan bersebelahan Ten of Swords, dia mulai merasakan seolah-olah kehilangan segala-galanya. Ini bukan sekadar energi seseorang yang benar-benar bingung kenapa kamu terus mendiamkan si dia, tetapi merasakan segala kebahagiaan yang pernah dia rasakan dengan kamu, energi kekeluargaan, keakrabannya, kini seperti sudah berakhir, kehilangan segala-galanya. Ini teman-teman ya, energi si dia detik ini. Ada energi di mana kalian benar-benar ya sudah mematikan komunikasi dan tidak lagi menawarkannya sebarang komunikasi kepada satu sama lainnya. Maka detik ini dia merasakan seolah-olah kehilangan sesuatu yang sangat berharga dan sedang kehilangan segala-galanya. Teman-teman, dengan kemunculan Two of Wands, saya menangkap seseorang yang sedang bingung ini, sedang benar-benar merenungkan sesuatu yang sudah terjadi dan dengan harapan akan ada pembaikan ke depannya. Ada energi menunggu di sini. Ada energi yang sedang merenung, energi yang sedang menunggu dengan harapan dia tidak perlu menanti atau menunggu lebih lama lagi. Tetapi semakin ditunggu, semakin menanti, ada energi keputusasaan yang hadir dari dia. Teman-teman, kombinasi ketiga-tiga kartu ini ya, semakin ditunggu, semakin merindukan kamu. Semakin dinanti, semakin merasakan tidak berdaya. Saya tidak tahu teman-teman ya, ini akan merangkumi semua energi, termasuklah kalian yang berdekatan ataupun kalian yang sedang berjarak detik ini ya. Sama ada hubungan ini, hubungan jarak jauh, hubungan long distance relationship, ataupun kalian mungkin ya tinggal berdekatan, seseorang yang hadir daripada komunitas yang sama atau mungkin merupakan jiran tetangga kamu. Di sini kan ada kartu Ten of Pentacles, maka ini merangkumi energi apa saja. Tetapi detik ini dengan kemunculan ketiga-tiga kartu ini teman-teman, dia bukan sekadar benar-benar bingung ya, tetapi seolah-olah masih mengharapkan sesuatu, walaupun begitu yakin dan pasti hubungan kalian mungkin ya sudah berakhir atau mungkin tidak akan diberikan kesempatan lagi. Wow teman-teman, kamu lihat ya, Five of Cups. Ada energi kesedihan yang cukup mendalam dari hatinya. Ketika dia tahu teman-teman mungkin ya dia tidak akan diberikan kesempatan lagi, dia benar-benar merasakan dirinya ditinggalkan, dirinya diabaikan, dan mungkin ya kalian tidak akan berkomunikasi ke depannya. Ini mengembalikan kembali trauma-trauma masa lalunya. Teman-teman, orang ini mungkin sering dihadapkan kepada sebuah kegagalan, sering gagal dalam sebuah hubungan ya, ataupun dia merasakan energi yang berulang di dalam hidupnya. Detik ini seolah-olah dia yakin ya, kamu bukan sekadar mendiamkan dia, tidak mahu berkomunikasi. Ini bukan sekadar membuatkan dia ternanti-nanti lagi ya. Ini seolah-olah memberitahu dia secara silent, in a silent language ya, walaupun tidak mengungkapkan apa-apa, yang kamu tidak akan mempedulikan dirinya lagi. Maka ada kesedihan di dalam hatinya. Ini menjelaskan energi keputusasaan dari dia ya. Kita lihat lagi. Wow teman-teman, dengan kemunculan Temperance, saya merasakan seseorang yang cuba healing daripada situasi ini, cuba beradaptasi untuk menerima segala sesuatu yang sudah terjadi.
Nah, dia mungkin juga ya turut mendiamkan kamu, tidak berkata apa-apa kerana tidak mahu merosakkan lagi ya situasi yang sudah terjadi. Dia cuba beradaptasi untuk menerima segala sesuatu dengan lapang dada, tetapi ada sedikit harapan di hatinya bahawa hubungan ini akan kembali harmonis, dapat diperbaiki ke depannya. Ada kondisi di mana semakin ke sini ya, 3 kartu terakhir ini, dia seolah-olah menanti dengan penuh kesabaran dengan harapan kamu akan mempertimbangkan kembali sama ada untuk berkomunikasi kembali dengan dirinya atau menghubunginya, menjalankan koneksi ini seperti dulunya. Saya menangkap gambaran dia benar-benar sedang sangat bersabar, sedang mengontrol segala emosinya dengan baik. Tetapi teman-teman, apabila bersebelahan dengan Five of Cups, ini energi seseorang yang mulai berpasrah ya, atau detik ini benar-benar sedang sedih, menerima segala sesuatu yang sedang terjadi. Kemunculan Temperance ini juga teman-teman ya, sempat benar-benar mengecewakan hatinya kerana dikala menjalankan koneksi ini dengan kamu, dia sempat merasakan yang kamu ini soulmate-nya dia, keluarganya dia. Tetapi apabila sesuatu terjadi, nah ini kondisi yang agak sukar ya, untuk beradaptasi, untuk menerima perubahan ini. Tetapi dia tetap mendiamkan kamu, sementara kamu mendiamkan dia kerana seperti yang saya jelaskan tadi, tidak mahu memburukkan lagi situasi yang sudah terjadi. Teman-teman, under the deck, wow, dengan kemunculan Seven of Swords, saya merasakan di awal hubungan kalian ya, dia mungkin sempat menyembunyikan perasaannya, isi pikirannya daripada kamu. Tidak terlihat begitu serius ya, tetapi di saat mulai kehilangan kamu, nah muncullah kartu ini ya, seseorang yang mulai merasakan, nah ini seperti ke arah scarcity mentality ya, tidak mendapatkan sesuatu yang dia inginkan. Semakin merasakan kehilangan kamu, dia semakin tidak menentu. Semakin merasakan terobsesi, perlu melakukan sesuatu untuk memastikan yang kamu kembali di sampingnya dia. Teman-teman, kamu berdiri dengan seorang yang sangat cerdas ya. Di awal hubungan kamu dan dia mungkin banyak menutupi segala sesuatu atau sedang menjalankan koneksi yang cukup beresiko dengan kamu. Ada sesuatu yang menurut saya ya, sama ada orang ini tidak bersikap jujur akan perasaannya atau seperti cuba menghindar daripada kamu mengetahui hal sebenarnya, sesuatu yang berkaitan dengan isi pikiran terdalamnya dia. Hanya dia tahu sebenarnya teman-temannya, apakah dia ini benar-benar memiliki perasaan cinta kepada kamu, atau seperti mungkin juga ya, beberapa di antara dia sempat bermain-main, cuba memanipulasikan keadaan, tetapi detik ini dengan kemunculan kartu ini sebagai under the deck-nya. Nah, siapa pula yang dimainkan? Detik ini teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya, saya merasakan dia bukan sekadar kehilangan, tetapi mulai terobsesi dengan sesuatu yang tidak dia dapatkan, iaitu kamu. Nah, baru menyadari ya, di saat kehilangan yang dia tidak sepatutnya memperlakukan kamu seperti ini. Saya tidak tahu apa yang dia lakukan. Apakah dia sering cuekin kamu, menghindar dari kamu, tidak bersikap jujur dengan perasaannya dia, tidak bersikap jujur ketika berkomunikasi dengan dirimu. Yang pasti teman-teman, ada sesuatu yang dia sembunyikan. Tetapi di saat mulai kehilangan kamu, nah ini teman-teman ya, seseorang yang mulai terobsesi, mulai melihat ke belakang ketika mulai merasakan kehilangan kamu. Ada sesuatu yang tidak dia dapatkan. Maka ada perasaan seperti tidak puas hati saat ini. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya. Apa yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini? Apa yang sedang dia rasakan ke kamu detik ini? Seseorang yang terus kamu diamkan. Wow, teman-teman, ada kerinduan yang luar biasa. Kemunculan di Empress, apabila diletakkan bersebelahan Ten of Pentacles, orang ini sedang sangat merindukan sosokmu. Sangat merindukan kamu. Merindukan segala ya, tawaran cinta yang kamu berikan, kasih sayang yang kamu curahkan, kenyamanan yang kamu berikan, dan ada sesuatu yang membuatkan dia ya, merasakan begitu kehilangan seseorang yang sangat berharga. Ini seperti apabila kemunculan di Empress dari pihaknya. Dia mulai menyedari ya, nah ini bukan kehilangan sembarangan orang, tetapi mulai menyedari bahawa dia benar-benar kehilangan seseorang yang begitu berharga.
seseorang yang begitu menyayangi dia, seseorang yang banyak merawat dirinya. Nah, di kala itu dia mungkin tidak serius bermain-main dengan kamu. Tetapi di saat mulai kehilangan kamu, dia baru menyedari. Nah, ini kan diletakkan bersebelahan Ten of Pentacles. Seolah-olah seperti yang saya jelaskan tadi, seseorang yang mulai menyedari yang dia kehilangan segala-galanya. Kenyamanan yang kamu berikan, kasih sayang yang kamu curahkan, dia kehilangan segala-galanya. Okey teman-teman, apa pula yang sedang kamu rasakan ke dia saat ini? Seseorang yang terus kamu diamkan. Wow, teman-teman, dengan kemunculan Six of Cups kartu ini terbalik sendiri Saya merasakan menurut kamu teman-teman, kamu telah melakukan segala-galanya. Kamu sudah cukup berbuat baik dengan dia. Malahan teman-temannya ada energi yang mengindikasikan ini orang lama kamu, energi orang dari masa lalumu, seseorang yang mungkin sudah kamu kenali sejak zaman sekolah, zaman kanak-kanak. Ada memori-memori yang sudah diciptakan di antara kalian berdua. Ini seperti apabila diletakkan bersebelahan Temperance, kamu dengan dia sempat putus nyambung berkali-kali. Sempat putus nyambung berkali-kali, on off. Tetapi yang terjadi hanya bisa menciptakan sebuah memori. Menurut kamu teman-teman, kamu sudah cukup berbuat baik dengan dirinya. Detik ini teman-teman, kamu seperti merasakan kamu hanya mampu untuk berpegang kepada memori ini, dan kamu seperti, kerana kamu adalah seorang yang baik teman-teman, maka kamu juga tidak mahu mengkucar-kacirkan energi hubungan kalian. Maka ketika kamu mengambil keputusan untuk mendiamkan dia, lebih baik mendiamkan saja. Kerana kamu tidak mampu lagi untuk melakukan yang lebih. Kerana sudah banyak yang kamu berikan di sini. Kamu sebenarnya orang yang sangat baik, banyak membantu dia. Maka ini menjelaskan mengapa dia mendapatkan kenyamanan yang luar biasa dari kamu. Nah, ini mungkin saja bukan kebaikan yang dia dapatkan dari kamu, tetapi mungkin juga kebaikan yang dia turut dapatkan dari keluargamu. Teman-teman, kamu juga turut mengingati dia sebagai seorang yang baik Maka saya merasakan lebih baik begini, didiamkan sahaja. Detik ini saya merasakan kamu seolah-olah berpegang kepada memori kalian, masih on off mengingati dia, mengingati zaman kanak-kanak kalian, mengingati persahabatan yang begitu lama. Nah, ini menarik energi mantan teman-teman Kamu sesuaikan. Apakah ini mantan pacar mantan gebetan, mantan isteri, suami. Kamu sesuaikan. Seolah-olah kamu masih berpegang kepada memori kalian, sementara kamu terus mendiamkan dia. Under the deck di sini teman-teman ada kartu King of Wands Saya menangkap gambaran mungkin juga beberapa di antara kamu sama ada berdealing dengan seseorang yang masih lagi membujang, masih lagi single, atau dia mungkin merupakan pasangan orang. Kamu sesuaikan. Tidak menutup kemungkinan mengapa kamu turut mendiamkan dia sehinggalah saat ini. Ini adalah kerana saya tidak tahu apakah ini melibatkan keegoan si dia atau sikap kamu yang tidak mahu lagi melembutkan hati kamu. Masing-masing begitu ego, atau detik ini teman-teman kamu seperti berdiri teguh dengan pendirian kamu, tidak mahu melembutkan hati dan lebih berambisi untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Nah, di sini teman-teman ada keegoan yang terlibat di dalam energi hubungan kalian. Kamu sesuaikan apakah ini pasangan orang ataupun mungkin seseorang yang masih lagi membujang. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini Kita cuba lihatkan sedikit teman-teman. Kenapa kamu diam sahaja atau terus mengabaikan dirinya? Hari ini saya tidak akan terlalu mengarahkan energi ke arah ciri-cirinya Kerana menurut saya teman-teman setakat ini serba sedikit kamu pasti dapat menangkap ini energi siapa. Orangnya sangat egois, orangnya sangat berambisi, sama ada dia seorang yang sudah memiliki pasangan atau seseorang yang masih lagi membujang. Seseorang yang sudah menganggap kamu sebagai keluarganya, seseorang yang sedang kamu diamkan, dan kamu dapat merasakan energi kekecewaan daripada si dia. Seolah-olah kamu juga dapat merasakan dia sedang menanti kamu. Nah, serba sedikit, kamu sudah tahu orang ini siapa. Kita cuba lihatkan. Kenapa kamu diam sahaja atau terus mengabaikan dirinya? Apa yang sedang terjadi saat ini? Apa yang membuatkan kamu terus mengabaikan dirinya? Wow, teman-teman, di sini ada shadow side.
You made me realize my flaw. Saya lebih merasakan teman-teman ya, ada sesuatu yang membuatkan kamu sangat tersedar detik ini. Melihatkan ke arah warna kartu ini teman-teman ya. Nah, sebelum ini kamu begitu mencintai dia, maka kamu tidak akan mencari ya, salah silapnya ke di mana, kelemahan si dia ini ke mana. Tetapi semakin menjalankan koneksi ini, kamu mulai benar-benar dapat melihat dirinya ini siapa. Nah, ini juga turut memberikan kamu kesedaran diri kamu ini siapa. Seperti saya katakan tadi teman-teman ya, kamu sudah banyak berjasa di sini. Banyak yang sudah kamu berikan di sini kepada si dia. Tetapi kamu tidak merasakan yang kamu mendapatkan apa-apa dari dia. Malahan teman-teman ya, kamu mungkin sering ditinggalkan kesepian, sering dicuekin, sering dihindari, atau dengan kemunculan kartu ini, kamu hanya dapat merasakan sedikit daripada cintanya. Kamu tidak merasakan cinta yang sepenuhnya dari si dia. Maka ini perlahan-lahan mulai membuatkan kamu tersedar. Apakah ini seolah-olah cinta bertepuk sebelah tangan, atau kamu yang hanya selama ini ya, yang banyak memperjuangkan dia, mengejar dia. Tetapi setakat ini apa yang dia lakukan untuk kamu? Orang ini seperti memberikan kamu gambaran ya, ingin diperjuangkan setiap masa. Tetapi apakah dia memperjuangkan kamu? Apa yang kamu dapatkan di sini hanyalah bayang-bayangnya. Tetapi kamu tidak mendapatkan sisi penuh si dia ya, secara fizikal. Kamu tidak mendapatkan dia ini secara nyata. Nah, itu yang saya rasakan daripada kartu ini ya. Perlahan-lahan membuatkan kamu mulai pudar, mulai membuatkan kamu mulai sedar. Apa yang kamu perjuangkan selama ini? Seolah-olah teman-teman ya, kamu memperjuangkan seorang diri dan kamu tidak mendapatkan apa-apa. Nah, di sini teman-teman ya, ada kartu destiny. Semakin kamu menyedari yang kamu mungkin ya tidak mendapatkan apa-apa dari dia, kamu mulai seperti ingin mendapatkan sebuah kebebasan ya. Kamu tidak mahu lagi begitu mengharapkan cintanya. Beberapa di antara kalian turut merasakannya, ini mungkin ya sudah ditakdirkan seperti ini. Di mana orang ini menyedarkan kamu apa yang benar-benar kamu inginkan. Jikalau berlakunya hubungan on-off yang sering on-off ya, putus nyambung, ataupun nah jikalau ini berterusan ya seperti yang saya katakan tadi, maka banyak pembelajaran yang kamu dapatkan di sini. Kamu sempat merasakannya, kamu mungkin ditakdirkan untuk bertemu dengan dirinya, tetapi kalian juga ditakdirkan untuk berpisah. Maka kamu mulai menerima situasi ini dengan lapang dada, seperti dirinya. Tetapi perbedaannya, cara kamu menerima perbedaan ini adalah jauh lebih baik ya, ketimbang dirinya. Kerana di momen ya, di saat dia kehilangan kamu, dia agak sukar untuk beradaptasi, untuk menerima perubahan ini. Tetapi kamu di sini teman-teman ya, mungkin udah capek banget ya untuk memperjuangkan dia dan mulai merasakan kenyamanan sendiri. Ketika kamu mendiamkan dia dengan kemunculan kartu ini, kamu sangat mengharapkan ya akan ada reaksi dari si dia. Mungkin ya akan sedikit reaksi seperti mengejar kamu kembali, berkomunikasi duluan. Tetapi semakin kamu berikan kesempatan ini, kamu langsung tidak mendapatkannya. Kamu dapat merasakannya ketika kamu mendiamkan dia, dia juga tidak berbuat apa-apa. Nah, maka kamu mulai memasrahkan segala sesuatu ke tangan semesta. Teman-teman, sebenarnya ya, sementara kamu masih mendiamkan dia, kamu masih banyak daydream, melamunkan dia. Sebenarnya kamu sangat merindukan yang dia akan melakukan sesuatu, mengambil tindakan, memperjuangkan kamu. Tetapi seperti dia ya, semakin kamu tunggu, dia tidak melakukan apa-apa tindakan sekalipun. Nah, hari berganti hari, minggu berganti minggu. Ini membuatkan kamu sudah tidak dapat menahannya lagi ya. Menurut kamu, teman-teman, jikalau kamu tidak memperjuangkan koneksi ini ya, kamu seolah-olah tidak penting di dalam hidupnya. Kamu tidak tahu apa yang dia lakukan, apa yang dia mahukan. Seolah-olah ya, sepanjang perhubungan kalian, dia sahaja yang memerlukan penawaran cinta, kasih sayang, sesuatu yang ditawarkan oleh kamu. Tetapi bagaimana dengan kamu di sini? Kamu seolah-olah tidak mendapatkan perhatian dia. Kamu sebenarnya masih ada rasa cinta, masih ada rasa sayang. Tetapi pada waktu yang sama, kamu turut merasakan tidak dipedulikan. Nah teman-teman, sementara kamu tetap diam, kamu juga turut merasakan seolah-olah ya, seperti dia, I feel like part of me is missing without you. Ada rasa kehilangan.
di mana dia turut merasakan kehilangan kamu, kamu turut merasa kehilangan dia. Kamu mulai banyak merenung tentang si dia. Kalian berdua seolah-olah mirroring ya, merenungkan satu sama lainnya. Tetapi perbedaannya, dua-duanya tidak melakukan apa-apa. Kamu ingin melihatkan reaksinya. Semakin kamu tunggu di sini, dia juga semakin menantikan kamu. Kamu mulai bosan dengan sikapnya teman-teman ya, yang terlalu egois dan tidak memperjuangkan kamu. Semakin kamu memikirkan dia, dia juga turut memikirkan kamu. Tetapi dia tidak melakukan apa-apa teman-teman ya. Orang ini seperti ingin terus diperjuangkan. Tetapi apakah dia memperjuangkan kamu? Detik ini teman-teman, dengan kemunculan kartu ini ya, saya merasakan seperti ada takdir yang memisahkan. Beberapa di antara kalian mungkin ya sempat putus koneksi, tidak lagi berkomunikasi, ada yang sudah berpisah, ada yang sedang berjauhan, ada seseorang yang sudah pergi cukup lama. Tetapi kamu masih dihantui dengan bayang-bayangnya dan dia juga masih dihantui dengan bayang-bayang kamu. Masih terikat dengan memori di antara satu sama lainnya. Teman-teman, dengan kemunculan komitmen, beberapa di antara kamu sempat benar-benar berimajinasi atau benar-benar mengharapkan ke arah sebuah hubungan berkomitmen kepada satu sama lainnya. Tetapi ini mungkin tidak didapatkan. Dia mungkin sempat berjanji ya, akan menjadikan kamu pasangan sahnya dia. Kalian mungkin sempat berencana ke arah pernikahan, pertunangan. Nah, jikalau ini energi yang tidak berkaitan, saya tidak tahu teman-teman ya, kemunculan King of Wands tadi. Mungkin kalian berdua di sini ya, sama-sama sudah berkomitmen, atau mungkin salah satu sempat ada pasangan ya, kalian sesuaikan. Mungkin hubungan ini, seperti saya katakan tadi, koneksi yang cukup beresiko. Tetapi kamu sangat berharap untuk ada komitmen dengan si dia. Wow, teman-teman, dengan kemunculan space. Nah, ini teman-teman ya, ini yang sedang kita bicarakan saat ini. Memang sedang ada ruang kosong di antara kalian ataupun jarak yang memisahkan, dan ini explainnya menjelaskan mengapa kedua-dua kartu ini hadir di tengahnya. Masih lagi memikirkan satu sama lainnya, melamunkan satu sama lainnya dengan harapan dia berada berdekatan dengan kamu, atau dia mungkin sangat berharap ya yang kamu akan kembali ke dalam hidupnya. Seperti ada sisi berkomitmen dari hatinya kepada kamu, tetapi ini tidak dilakukan. Mungkin ya dari segi perasaannya dia sudah sangat berkomited dengan kamu, tetapi entah apa yang terjadi ya, detik ini seperti ada ruang kosong atau jarak yang memisahkan kalian. Teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Kamu tahu teman-teman, intinya mengapa kamu terus mendiamkan dia. Nah, ini kartu daripada Under the Deck ini ya. I wasn't happy the way things were going. Unsatisfied. Ada energi di mana kamu benar-benar sudah pasti ya tidak berpuas hati dengan si dia. Nah, jikalau kamu berpuas hati, sudah pasti kamu tidak akan terusan mendiamkan dia. Tetapi kerana kamu sudah menjadi seperti semakin tidak berpuas hati, maka kamu terus mendiamkan dia. Tidak perlu mengungkapkan apa-apa, tidak perlu menyakiti hati satu sama lainnya, tetapi mendiamkan diri begitu sahaja. Nah, jikalau kamu bertanya, diamnya kamu seperti ini, apakah dia dapat merasakan, apakah dia sedar yang kamu sedang tidak bahagia dengan apapun yang sedang terjadi? Teman-teman, terlihat dengan jelas ya daripada kartu-kartu yang berdiri tegak ini. Dia sedar dia sudah mengecewakan kamu. Dia sedar dia tidak memberikan apa yang kamu inginkan. Dia juga sedar dia tidak dapat membayar jasa baik kamu. Dia sedar kerana perilakunya, dia detik ini ditinggalkan. Dia sedar yang kamu tidak happy, yang kamu tidak puas hati, maka membuatkan kamu pergi, terus-terusan mendiamkan dirinya. Nah, ini yang sedang terjadi di koneksi hubungan kalian. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Seperti apa perasaan terdalamnya dia sementara kamu diam sahaja? Seperti apa perasaan terdalamnya dia sementara kamu diam sahaja? Seseorang yang sedar, teman-teman ya, mengapa kamu terus mendiamkan dia. Kita cuba lihatkan perasaan terdalamnya dia. Di sini ada kartu Strength. Wow. Seolah-olah seseorang yang sedang cuba menguatkan diri. Kartu ini ada persamaan dengan Temperance.
cuba beradaptasi, cuba bersabar, cuba untuk tidak memperlihatkan perasaan sebenarnya dia. Kedua kombinasi temperance dan juga strength. Saya menangkap gambaran sebenarnya teman-teman ya. Orang ini masih memiliki rasa yang begitu mendalam, sangat mengagumi kamu. Tetapi pada waktu yang sama, dia cuba mengontrol emosinya agar tidak terlihat seperti tidak dapat dikendalikan ya, out of control, dan dia tidak mahu terlihat seolah-olah ya dia begitu membutuhkan kamu. Nah, ini sekali lagi berbalik kepada energi keegoan seseorang. Tetapi kombinasi kedua kartu ini saya dapat merasakan ada banyak yang sedang dia rasakan kepada kamu. Tetapi dia cuba mengontrol perasaannya agar tidak terlihat seperti itu. Teman-teman, dengan kemunculan The World, kamu tidak pernah akan menduga ya betapa pentingnya kamu di hatinya dia. Detik ini teman-teman ya, ada momen di mana dia sangat takut ya kehilangan kamu. Kerana detik ini terlihat begitu jelas ya, hubungan kalian sudah berakhir, ada yang sudah memutuskan, dan dia benar-benar takut bahawa kamu dan dia tidak akan menghubungi ya satu sama lain ke depannya nanti. Dengan berakhirnya hubungan ini teman-teman, dia baru sedar ya bersebelahan dengan strength betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya. Energi orang ini seperti masih lagi berkomunikasi dengan kamu dalam diam. Seolah-olah masih ada keinginan untuk menghubungi kamu kembali dan ada perasaan seperti baru menyedari betapa pentingnya kamu di dalam hidupnya. Nah, ini sekali lagi teman-teman dengan kemunculan The World ya, dia baru dapat merasakan kehilangan segala-galanya. Seolah-olah kamu adalah dunianya dia dan masih ada sesuatu yang dia sangat inginkan tetapi tidak didapatkan. Nah, ini ada kaitan dengan Seven of Swords tadi ya, scarcity mentality. Setelah kehilangan kamu baru menyedari ya, dia perlu mendapatkan kembali sesuatu yang begitu penting di dalam hidupnya. Saya tidak tahu ada keinginan yang kuat untuk terhubung kembali dengan kamu dan dia masih memikirkan cara. Begitu ya. Perasaan terdalamnya dia, nah kamu lihat sendiri teman-teman, Three of Cups. Ini kamu sesuaikan. Apakah hubungan kalian saling single? Apakah hubungan kalian melibatkan orang lain? Dan detik ini dengan kemunculan Three of Cups, saya menangkap gambaran dia sangat ingin bertemu dengan kamu. Nah, dengan kemunculan The World tadi, sudah saya jelaskan ya, dia memang ingin kembali menghubungi kamu. Dengan harapan teman-teman, jika tidak ada komunikasi sekalipun ya, kalian mungkin dapat bertemu seperti dulu. Atau mungkin ada pertemuan dalam waktu dekat ini. Seseorang yang benar-benar ingin rekonsiliasi, ingin hubungan kalian kembali seperti dulu. Tidak perlu saling mendiamkan, terus mendiamkan. Saya tidak tahu teman-teman, dia mungkin akan menggunakan rakan-rakannya, menggunakan kawan-kawan kamu ya, jikalau saling mengenali ya, kawan-kawan masing-masing untuk memastikan akan ada pertemuan dalam waktu dekat ini. Saya merasakan dia seolah-olah ya, sangat kehilangan dukungan kamu. Teman-teman, perasaan terdalamnya dia, wow, ini seperti ada energi seseorang yang terkoneksi secara ikatan batin yang begitu kuat dengan kamu di sini ya. Ini sudah dapat saya rasakan dengan kemunculan The World. Walaupun dalam diam ada energi yang terkoneksi dan sedang sangat merindukan kamu. Merindu untuk bertemu dengan kamu, merindu untuk menghubungi kamu, berkomunikasi lagi dengan dirimu, dan tanpa adanya kamu dalam hidupnya, dia seolah-olah kehilangan segala-galanya. Ini seperti diterapkan berkali-kali ya. Saya dapat melihatnya daripada kartu yang menegak ini, seseorang yang mulai belajar yang dia kehilangan seseorang yang begitu baik seperti kamu. Setelah kehilangan kamu, setelah kamu terus mendiamkan dia, dia baru menyedari yang kamu ini siapa. Kehilangan seseorang yang begitu berharga, kehilangan segala-galanya, seolah-olah dia kehilangan keluarganya. Wah, kamu lihat sendiri teman-teman ya, ada kartu The Tower. Dia benar-benar sedang sangat hancur di sini. Saya tidak faham teman-teman ya, orang ini orang yang boleh dikatakan sering dikelilingi ya, ataupun didekati dengan teman-teman yang lain. Tetapi entah kenapa walaupun dia didekati oleh teman-teman yang lain, dia orang yang setia kawan, tetapi tanpa adanya kamu, ini merubah segala-galanya. Menurut dia, it doesn't matter ya, jikalau dia didekati oleh orang lain, teman-teman yang lain, tetapi tanpa adanya kamu, ini berbeza banget. Seolah-olah hidupnya tidak lengkap,
Nah, ini sekali lagi ya mengarahkan energi ke arah scarcity mentality ya. Sesuatu yang berkaitan daripada energi Seven of Swords tadi. Kamu tahu teman-teman, apabila seseorang menyadari ya kehilangan seseorang yang begitu berharga, seorang yang begitu signifikan dalam hidupnya, dia akan mengabaikan segala-galanya untuk mendapatkan sesuatu yang hilang itu. Nah, sebelum ini, kamu tidak diutamakan. Dia akan mengejar yang lainnya. Tetapi detik ini setelah menyadari kamu yang paling signifikan, kamu yang paling penting, dia mulai mengabaikan segala-galanya hanya untuk mencari sesuatu yang hilang itu. Nah, saya tidak pasti apakah kamu memahami ya apa yang cuba saya jelaskan. Dulu teman-teman, dia tidak tahu apa yang lebih penting. Dia cenderung mengabaikan kamu, cuekin kamu, tidak bersikap serius, banyak melayan kawan-kawannya, melayani orang lain. Tetapi setelah kamu pergi dari hidupnya, dia mulai mengabaikan orang sekitarnya. Ada kesedaran di sini. Sesuatu yang benar-benar merubah dia. Kesedaran yang begitu nyata ya. Sehingga seperti menjadikan dirinya begitu inkonsisten, hidupnya hancur, mulai mendekatkan dirinya dengan Tuhan, mulai evaluasi diri, menggunakan kepintaran, dan beberapa di antara dia boleh dikatakan mulai seperti so irritable ya, begitu mudah tersinggung. Irritable itu apa ya perkataannya ya? Seperti mulai ini, dan sikap yang seperti ini dapat dilihat ya oleh kawan-kawannya. Seperti kawan-kawan dan rakan-rakannya juga dapat merasakan ya, dia ini sudah semakin tidak menentu. Kerana apa yang dia inginkan detik ini itu adalah kamu. Nah, kamu kini tidak lagi berada dalam hidupnya. Maka kondisinya begitu hancur-hancuran. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Perasaan terdalamnya dia di saat kamu terus mendiamkan dia. Nah, ini ada kegalauan yang luar biasa. Mulai bersimpati dengan dirinya sendiri. Kamu tahu teman-teman, ada energi kesepian. Ke kiri salah, ke kanan salah. Berbicara dengan teman-temannya itu juga tidak membantu. Ada momen di mana dia benar-benar sangat kehilangan kamu. Kamu tahu teman-teman, emosinya menjadi semakin sensitif ya apabila Queen of Cups muncul bersebelahan dengan The Tower, apatah lagi ya The Tower ini didampingi dengan Ten of Cups. Nah, this is speaking of emotion ya. Sesuatu yang ada kaitan dengan emosi membuatkan saya merasakan energinya begitu berat. Nah, ini kesedihan yang melampau. Apabila Queen of Cups hadir bersebelahan The Tower yang bersebelahan dengan Ten of Cups, kebahagiaan yang pernah dia rasakan sudah hilang. Maka ini menjadikan Queen of Cups ini energinya lebih berat banget. Nah, kamu lihat dia ada kartu space di atasnya. Orang ini dihadapkan dengan kekosongan, dihadapkan dengan kesepian, dihadapkan dengan kehilangan, kondisi hati yang berantakan, kehilangan segala-galanya. Ada emosi yang membuatkan dia mungkin ya sempat menitiskan air mata di waktu keheningannya ketika dia bersendirian, kesedihan yang tidak ada orang tahu, tidak diceritakan, emosi yang menurut saya ya agak sukar untuk dikendalikan. Seperti getting too emotional. Nah, ini teman-teman, perasaan terdalamnya dia yang mulai benar-benar bingung kenapa kamu terus mendiamkan dia. Ada energi pengabaian di sini. Kekecewaan yang cukup mendalam semakin mengarahkan ke arah depresi. Nah, apabila kartu ini hadir bersebelahan dengan Tower ya, ini lebih daripada sekadar kehancuran guys. Ini energinya berat banget. Saya juga tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan ini ya, tetapi seseorang yang benar-benar merasakan kehilangan segala-galanya. Nah, ini teman-teman, perasaan terdalamnya dia sementara kamu diam sahaja. Kamu tahu teman-teman, kemunculan Queen of Swords, semakin kamu mendiamkan, semakin lama kamu mendiamkan, dia tahu, semakin memahami betapa sakitnya hati kamu. Semakin lama kamu mendiamkan, semakin dia mengerti betapa sakitnya hati kamu di sini. Dia tahu teman-teman kamu sudah cukup sakit hati. Kebaikan yang mulai ya berubah. Kamu bayangkan ya, kamu seorang yang begitu baik, seorang yang begitu mulia dari segi hati dan perasaan, kemudiannya terus memutuskan dan terus mendiamkan. Nah, itu berarti apa? Itu berarti dia sudah sangat menyakiti kamu di sini, sehingga kamu mengambil keputusan untuk tidak lagi berkomunikasi. Nah, jikalau saya membaca kartu ini dari pihaknya dia, walaupun dia sedar kamu sangat sakit hati dibuat olehnya, dia sangat ingin, semakin ingin ya, berkomunikasi lagi dengan kamu. Apabila menyadari dia telah menyakiti kamu,
yang kamu tidak mahu lagi memberikan kesempatan kepada dia. Kamu telah memutuskan. Maka ini teman-teman ya, situasi emosi yang begitu berat banget, membuatkan dia semakin ingin berkomunikasi lagi dengan kamu. Nah, ini yang sedang terjadi ya. Kerana detik ini teman-teman, kamu benar-benar sudah memutuskan. Kamu tahu mengapa kamu memutuskan dia? Kerana ada kesedaran, ada kebijaksanaan untuk tidak lagi terus dimanfaatkan, tidak lagi terus membuang waktu dengan seseorang yang tidak menginvestasikan waktu yang sama kamu berikan kepada dirinya. Itu yang sedang terjadi. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan di sini ya. Sebenarnya teman-teman ya, selain daripada sebuah komunikasi, apa yang sangat dia harapkan dari kamu detik ini? Apa yang sangat dia harapkan dari kamu saat ini? Saya ingin klarifikasikan energi yang berat ini. Kesedihan yang melampau, merasakan kehilangan kamu, kehilangan dukungan kamu, kehilangan cinta kamu. Apa yang sangat dia harapkan dari kamu saat ini? Seseorang yang begitu bingung di saat kamu terus-terusan mendiamkan dia. Apa yang sangat dia harapkan dari kamu saat ini? Nah, ini teman-teman, kamu lihat ya. Memang ada energi kebingungan dari dia. Kamu tahu apa yang sedang terjadi? Semakin kamu sakit hati, semakin kamu mendiamkan, dia bukan sekadar semakin bingung lagi ya, tetapi semakin penasaran jadinya. Dia benar-benar ingin tahu. Maka dia benar-benar ingin berkomunikasi lagi dengan kamu untuk mendapatkan kejelasannya, bagi menjawab segala pertanyaan di benaknya dia. Apa yang membuatkan kamu begitu sakit hati? Apa yang membuatkan kamu terus-terusan mendiamkan dia? Nah, mungkin ada kondisi di mana ya, kamu sudah mendiamkan dia agak lama. Nah, kebingungan ini kemudiannya berubah menjadi sisi penasarannya dia. Benar-benar ingin tahu apa yang sudah terjadi. Banyak pertanyaan yang tidak terjawab di sini. Menurut dia ya, kita lihat lagi. Wow, teman-teman, dia semakin merasakan kamu mulai memproteksi diri kamu. Kamu mulai memproteksi hati kamu. Kamu tidak mahu lagi memberikan hati kamu sepenuhnya kepada dia. Setelah menyadari yang dia mungkin tidak menghargai kamu, tidak memperjuangkan kamu, tidak memandang serius kepada hubungan ini, kamu mulai melilit hati kamu dan tidak mahu membuka pintu hati kepada dia lagi. Ada kondisi di mana guarded ini ya, mengindikasikan atau memberi gambaran kamu yang semakin tertutup. Nah, ini membuatkan dia semakin penasaran. Nah, semakin kamu tertutup, semakin kamu guarded, dia seperti seolah-olah ingin mengetuk pintu hati kamu lagi. Teman-teman, orang ini sedang spying kamu ya. Berkali-kali dia memegang HP-nya. Berkali-kali dia memandang sama ada textingan dari kamu. Atau mungkin sempat memutarkan kembali ya, audio-audio di antara kalian, melihatkan kembali kepada textingan-textingan yang lama. Atau mungkin memantau postingan yang kamu postingkan ya di social media. Atau memantau social media kamu. Dia seolah-olah berkali-kali memegang HP-nya untuk kembali berkomunikasi dengan kamu, tetapi tidak ada keberanian itu. Apabila menyadari dia telah menyakiti kamu, dia tidak ada keberanian untuk menghantar textingan itu, berkomunikasi lagi, tetapi hanya sempat memandang ke arah HP-nya dengan harapan akan ada keajaiban yang kamu akan kembali berkomunikasi dengan dirinya. Boleh dikatakan teman-teman ya, orang ini begitu mengharapkan komunikasi dari kamu dan sering memandang handphonenya hampir setiap hari. Apalagi yang dia harapkan? Teman-teman, saya menangkap gambaran ya, detik ini ya, ada sesuatu yang memerangkap jiwanya. Kerana banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Curiosity ya, sisi penasaran, pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Yang kamu yang semakin tertutup. Ada keinginan untuk membebaskan diri ya, membebaskan perasaan yang terikat dengan kamu di sini. Selagi pertanyaan-pertanyaan ini tidak terjawab, dia seolah-olah tidak dapat membebaskan rasa bersalah di dalam hatinya. Pembebasan ini lebih ke arah kamu, tetapi tidak ke arah dia. Kamu tahu teman-teman, sukar baginya untuk trying to imagine ya, yang kamu benar-benar keluar ya daripada sangkar ini, sempat keluar daripada genggaman tangannya. Sukar untuk dia menerima kenyataan yang kamu sudah berhasil move on, berhasil membebaskan diri, sementara dia masih lagi ada isu yang berkaitan dengan freedom. Selagi pertanyaan-pertanyaan ini tidak dijawab, dia seolah-olah
terjebak ya dalam situasi di mana tidak dapat beradaptasi, tidak dapat membebaskan dirinya. Maka teman-teman, walaupun dia terpaksa berpasrah ya, mengikhlaskan hubungan ini, saya menangkap gambaran ini begitu sukar banget untuk melepaskan kamu pergi. Dengan harapan teman-teman akan ada kesempatan untuk memperbaiki koneksi ini. Ini seperti based on your kindness ya. Seperti akan ada kesempatan yang diberikan kepada si dia berlandaskan kebaikan hati kamu. Tetapi kerana kamu sudah banyak memberikan kesempatan, detik ini teman-teman ya, kamu tidak berbuat apa-apa, hanya berpegang kepada memori-memori kalian kerana kamu sudah berhasil move on di sini. Saya menangkap gambaran dia masih lagi terjebak di situasi yang sama dan sukar untuk membebaskan dirinya kerana ada perasaan bersalah yang cukup berat yang sedang dia rasakan ke kamu. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita ya, lebih didominasikan oleh zodiak Taurus, Sagittarius, Leo, Capricorn dan juga zodiak Aries. Didampingi dengan zodiak Libra, Scorpio, Aries, Gemini, Virgo, Cancer, Pisces dan juga Cancer. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ya ke arah zodiak-zodiak yang lainnya. Okey teman-teman, di sini ada kemunculan Capricorn, Sagittarius, Leo, Pisces, Libra. Hampir semua ya sudah saya sebutkan tadi. Perhatikan zodiak yang bersebelahan. Nah, ini ada banyak zodiak yang berulang di sini ya. Under the deck ada zodiak Virgo ya, juga sudah saya sebutkan tadi. Okey teman-teman, kita akan beralih kepada kartu ini pula ya. Seperti apa kata hati terdalamnya dia ke kamu saat ini? Seseorang yang benar-benar bingung kenapa kamu diam sahaja. Apa yang ingin dia sampaikan ke kamu melalui bacaan kita hari ini? Sesuatu yang perlu kamu dengarkan ya. I'm scared of losing you. Nah ini teman-teman, walaupun sudah tahu ya kamu berterusan mendiamkan dia, walaupun sudah dapat dirasakan yang bakalan kehilangan kamu, dia masih takut banget akan kehilangan kamu untuk selama-lamanya. Ini kesedihan teman-teman. Seseorang yang masih lagi mengharapkan kesempatan menunggu kamu. I'm scared of losing you. Begitu takut banget kehilangan kamu untuk selama-lamanya. I'm secretly obsessed with you. Pikiran yang sedang dia sembunyikan daripada kartu Seven of Swords itu teman-teman ya, sebenarnya dalam diam, orang ini cukup terobsesi dengan kamu. Tetapi apabila kamu mulai menghindar, kamu mulai mendiamkan dia. Nah, maka sekali lagi ya, menjelaskan scarcity mentality, seseorang yang begitu terobsesi dengan sesuatu yang tidak bisa dia dapatkan lagi. Maka keep on ya, dia akan sentiasa memikirkan kamu, bagaimana untuk mendapatkan kamu kembali. Maka ini menjelaskan mengapa ada kondisi hancur-hancuran dari segi emosinya. I want to hold you. Walaupun tidak sempat berkomunikasi. Nah, detik ini teman-teman ya, dia sering melamunkan bahasa tubuh. Seolah-olah sering melamunkan dapat bersalaman dengan kamu, dapat memeluk kamu dalam tidurnya. Tanpa perlu mengungkapkan apa-apa dengan pelukan ini ya, dia dapat memberitahu kamu ya, betapa banyak atau betapa kuat dia membutuhkan kamu di sini. I understand that there is someone in between us. Nah, ini kamu sesuaikan. Saya tidak merasakan kartu ini akan resonate dengan semua orang ya, kerana ini pembacaan umum, tetapi apabila melibatkan cinta segitiga, dia memahami di sini teman-teman dari awal lagi. Begitu dia mencintai kamu, begitu juga dia terpaksa menghindar dari kamu kerana memang ada seseorang yang lain di antara kalian berdua. Sama ada orang ini hadir dari pihaknya dia atau dari pihaknya kamu. Have you moved on from me? Nah, ini seseorang yang seolah-olah ya tidak mahu menerima kenyataannya. Dia tahu teman-teman yang kamu sudah berhasil move on, yang kamu telah memutuskan dia. Kamu sakit hati banget dengan dia. Tetapi masih lagi seolah-olah membujuk hatinya sendiri dengan mengacukan pertanyaan ini. Apakah benar kamu sudah berhasil move on dari dirinya? Berkali-kali guys, ditanya soalan ini di dalam kepalanya. I know I'm the one to blame. Dia tahu teman-teman, salah silap itu datangnya dari dia. Dia tidak menyalahkan kamu. Segala sesuatu terjadi kerana kesilapannya dia.
Dia perlu menyalahkan dirinya dan bukan menyalahkan kamu. All I really want is to see you again. Apakah mungkin ada kesempatan untuk kalian bertemu kembali ke depannya? Kerana menurut dia, teman-teman, ini bukan energi kamu yang terus-terusan mendiamkan lagi ya. Dia tidak perlu bingung lagi. Dia begitu yakin dan pasti ya, kamu juga tidak mahu bertemu dengan dia ke depannya. Kamu seolah-olah, I don't want to talk to you, I don't want to see you. Begitu ya, kamu tidak mahu berbicara dengannya dan kamu juga tidak mahu bertemu dengan dirinya. Nah, ini teman-teman yang menjelaskan kartu ini. Cuba beradaptasi ya. Saya sempat mendengarkan suara seolah-olah, apakah aku ini ya, sejengkel itu. Kamu yang begitu mencintai dia sejak awal lagi, tetapi detik ini seolah-olah mulai bosan, mulai annoyed ya, begitu seolah-olah ada perasaan benci, tidak mahu lagi even melihat wajahnya. Nah, dia sempat mengacukan pertanyaan ini. Apakah diriku seburuk itu? Apakah diriku sejengkel itu? Sehingga membuatkan kamu benar-benar ya tidak mahu lagi bertemu dengan dirinya. Ini bukan sekadar mendiamkan. Dia dapat merasakan ya, yang kamu langsung tidak mahu melihat wajahnya lagi. Wow, ini energi yang begitu berat ya, sehingga membuatkan dia benar-benar yakin dan pasti sudah kehilangan kamu untuk selama-lamanya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Ini menarik energi siapa? Apakah inisial huruf nama kamu dan dia akan hadir ke pembacaan kita. Okey teman-teman, kita ambil bahagian depan hari ini ya. Baik teman-teman, di sini ada huruf V, B, U, H, I, F, L, X, W, T, Z, E, G, D, J, K, A, Q dan juga ada huruf M di sini. Baiklah teman-teman, sebagai penutup bacaan kita hari ini, ingin saya sampaikan bahawa kenyataannya adalah jika kamu tidak merespon seperti yang diinginkan orang lain, karakter asli mereka akan selalu terungkap dan begitu pula keinginan mereka yang sebenarnya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang berikutnya. Bye, take good care.